Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi sepertinya menertawai tudingan tuduhan liar, fitnah yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto. Sepertinya ya Pak Jokowi ini semakin berani, semakin ofensif, tidak seperti dulu kebanyakan diam, sabar. Sekarang sepertinya beliau sudah mulai menyerang teman-teman ya, orang yang terus memfitnah dirinya. Nah, selain itu, ada video dari Amin Rais yang saya tuh nggak tahu teman-teman, maksud Amin Rais ini apa ini? Karena dia mengungkit-ungkit jasa-jasa dia ketika menjadi tim pemenangan Prabowo di tahun 2014 dan juga tahun 2019. Apakah Amin Rais sudah lelah berada di luar pemerintahan? Apakah Amin Rais sudah lelah menyerang Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sehingga dia ingin mengemis-ngemis jabatan ke Pak Prabowo? Aduh, oke teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau mengancam itu untuk tidak dipecat gunanya apa? Betul, gunanya apa ya kan? Jokowi tertawa, Hasto ngaku diancam soal pemecatan. Diketawain sama Pak Jokowi. Nah, untungnya apa? Coba dipikir secara logika. Kasian banget Hasto Sekjen ya. PDIP Hasto Kristianto mengaku mendapat ancaman agar tak memecat Joko Widodo dari PDIP. Nama Jokowi pun disebut-sebut dalam sidang nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 21/3 lalu. Kini Jokowi menertawakan tuduhan Hasto. Dikutip dari Tribun Solo, respons itu disampaikan Jokowi saat ditemui di rumahnya Sumber Solo pada Kamis 27/3. Ya kan? Kasian banget Hasto. Jokowi pun mempertanyakan apa motifnya mengancam agar tak dipecat PDIP. Pasalnya, Jokowi mengaku merasa tidak ada untung dan rugi melayangkan ancaman itu. Bahkan Jokowi menilai biasa saja terkait dirinya yang dipecat PDIP. Ya bahkan mungkin Pak Jokowi lebih bahagia setelah dipecat PDIP ya kan? Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Asik, apa ini judulnya? Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Bentar teman, bentar. Sebelum kita lanjut ya. Tadi beliau ini mengatakan selama 10 tahun atau di tahun 2014 sampai 2019, beliau ini menjadi penasehat pemenangan Prabowo sebagai presiden ya kan. Saya curiga ya, Pak Prabowo nggak menang-menang di tahun 2014 dan 2019 ini karena Amin Rais teman-teman. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Karena saya yakin Mas Prabowo akan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik, maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi presiden Indonesia. Ini apa ini judulnya Amin Rais nih? Kok tiba-tiba memuji-muji dan mengangkat-angkat kembali masa lalu kalau dia berjasa buat Prabowo gitu? Apakah Amin Rais butuh jabatan teman-teman? Apakah dia butuh jabatan komisaris gitu ya kan? Kenapa ini Amin Rais nih? Kok tiba-tiba padahal video sebelumnya dia itu sedikit mengkritik Prabowo karena hubungannya dengan Jokowi. Ini kok tiba-tiba memuji-muji? Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid 2. Iya. Prabowo akan menghentikan liberalisasi ekonomi dan membangun ekonomi yang benar-benar mengindahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di Yogyakarta, Ahad 1 Juni 2014, saya mengatakan Prabowo adalah anak ideologis Soekarno. Asik. Itu saya katakan di depan ribuan massa pendukung Mas Prabowo, dan di antara mereka ada puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI.
Saya meyakinkan pada masa pendukung Mas Prabowo itu bahwa saya sudah membaca habis 2 buah buku tebal berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, kumpulan tulisan dan pidato-pidato Bung Karno. Ya. Waduh. Apakah Amin Rais tidak sanggup lagi jadi oposisi, teman-teman? Wow, mungkin dikasih jabatan apa kira-kira Amin Rais ya kalau dia sedang mengemis jabatan ke Pak Prabowo? Kira-kira apa jabatannya, teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya, kira-kira jabatan apa yang pas buat Amin Rais? Ataukah memang dia tidak pantas masuk kabinet? Pernyataan Anies Baswedan terdengar kontroversial oleh karena ia meminta agar mahasiswa mempertanyakan apa saja yang menjadi janji-janji kampanye seorang Prabowo Subianto ketika menjadi Presiden Indonesia. Apa yang dinyatakan oleh Anies Baswedan ini membuat ia sendiri lupa bahwa ia pernah berjanji untuk tidak maju menjadi calon presiden kalau Prabowo maju menjadi calon presiden. Jadi Anies Baswedan dalam hal ini menjilat ludahnya sendiri. Ia cerminan dari para pemimpin atau tokoh publik yang tidak memiliki idealisme untuk membuat persahabatan itu menjadi baik karena konsisten dengan pendirian. Tetapi ia memiliki perspektif politik praktis dan pragmatis yang mudah berubah-ubah dan bahkan mengkhianati persahabatannya dengan Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, coba kalian komen di bawah apa janji Anies yang belum dia tepati ketika menjadi gubernur Jakarta, teman-teman. Coba kalian komen di bawah. Seenaknya aja dia ngomong-ngomong begitu di depan mahasiswa, ya kan? Padahal dia ya mengkhianati banyak orang, teman-teman. Waduh. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi Hasto Kristianto sudah dibacakan dengan sangat baik dan lengkap kemarin. Bahkan soal salah ketik atau penyebutan pun yang sebelumnya dianggap fatal oleh penasihat hukum Hasto dijawab juga dengan sangat jelas oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa itu murni kesalahan manusiawi biasa dan dibenarkan oleh peraturan yang berlaku karena tak memuat ketentuan baru terhadap dakwaan yang sudah dibacakan sebelumnya. Kemudian Mahkamah Agung dalam surat edarannya masih memperbolehkan koreksi surat dakwaan asalkan tidak merubah substansi dari surat dakwaan tersebut. Dalam praktek persidangan di Indonesia, kesalahan ketik tidak dapat membuat surat dakwaan batal demi hukum. Perubahan yang tidak diperbolehkan di depan persidangan adalah perubahan yang membentuk atau menambah unsur tindak pidana baru. Sepanjang tidak membuat tindak pidana baru, perubahan atas surat dakwaan dapat saja dilakukan penuntut umum. Koreksi redaksional tidak ubahnya seperti renvoi dalam sebuah akta perjanjian, dan koreksi atas kesalahan redaksional tidak terikat pada pasal 144 KUHP. Tapi tetap saja Hasto Kristianto menganggap tanggapan Jaksa Penuntut Umum itu belum semuanya menjawab apa yang sudah ia buat dalam eksepsi sebelumnya. Misalnya soal kepastian hukum bahwa kasusnya ini sudah ada keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kenapa kasus ini masih diusut lagi? Bagi Hasto Kristianto, kasus yang dikenakan kepada dirinya ini sudah selesai. Penyuap dan pemberi suap sudah divonis dan sudah pula menjalani hukumannya. Dari berbagai jawaban tadi, banyak aspek-aspek yang tidak bisa dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum. Misalnya hal-hal yang terkait bahwa ketentuan obstruction of justice itu dikaitkan dengan aspek penyidikan, sementara proses yang terjadi itu adalah pada tahap penyelidikan. Demikian juga hal-hal yang sebenarnya sangat substansial untuk dijawab terkait dengan pelanggaran HAM, pelanggaran asas kepastian hukum, mengingat sudah ada proses pengadilan yang telah mengambil keputusan hukum tetap. Itu Guntur Romli belakang ya? Dan kemudian setia banget sama yang cenderung dipaksakan. Hal tersebut tidak dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum, karena itulah kami percayakan kepada seluruh majelis hakim untuk dapat mengambil keputusan terbaik atas eksepsi yang kami ajukan.
Sebetulnya apa yang dianggap Hasto Kristianto belum dijawab itu juga sudah dijawab oleh jaksa penuntut umum, bahwa hakim tidak terikat dengan putusan pengadilan sebelumnya karena hakim merdeka dalam memutuskan dan bersifat mandiri. Apalagi sudah ditemukan fakta baru seperti yang sudah dibacakan dalam dakwaan sebelumnya. Tapi mungkin saja pihak Hasto tak menerima jawaban jaksa atau tidak mendengar ya kan, tersebut, dan itu sah-sah saja. Majelis Hakim tidak terikat pada putusan pengadilan lain sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 173K/KR/1963 tanggal 24 Agustus 1965. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan hakim harus bersikap mandiri. Dengan demikian, putusan perkara Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri yang telah diputus tidak mengikat terhadap putusan majelis hakim berikutnya yang menyidangkan perkara ini, apalagi jika dalam tahap penyidikan ditemukan adanya fakta baru sebagaimana telah penuntut umum uraikan sebelumnya. Makanya nanti hakim akan memutuskan pada putusan sela yang akan dibacakan pada tanggal 11 April mendatang. Masih sekitar 2 pekan lagi. Hakim bisa saja menerima atau menolak eksepsi terdakwa. Tapi melihat dari dakwaan dan tanggapan jaksa penuntut umum, agaknya kasus Hasto Kristianto ini akan terus berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara yang artinya eksepsi dari terdakwa akan ditolak. Tak hanya hakim tapi publik pun penasaran apa sebetulnya bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum. Benarkah kasus ini politisasi hukum atau kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto atau memang proses hukum KPK pada umumnya saja? Menarik sekali kalau nanti di tengah pemeriksaan bukti-bukti Harun Masiku bisa ditangkap oleh KPK. Tapi apakah Harun Masiku masih ada atau sebetulnya sudah hilang entah kemana rimbanya? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Pak Jokowi kayaknya sih sudah mode ofensif teman-teman, bukan mode defensif lagi. Kalau kemarin-kemarin kita melihat Pak Jokowi ditanya soal fitnah, tuduhan liar, beliau hanya menjawab, ya nggak apa-apa, udah biasa ya kan. Beliau masih diam dan sabar gitu. Sekarang sepertinya sudah merubah nih. Beliau sekarang menyerang, beliau menertawai Hasto, beliau ya membuat canda-candaan, ya ngomong pikir dengan logika saja. Ya memang masuk akal teman-teman. Pak Jokowi sepertinya lebih bahagia setelah dipecat PDIP ya kan. Jadi ya untuk apa Pak Jokowi mengintervensi untuk tidak memecat dirinya gitu di PDIP? Ya udahlah Mas Hasto, jalanin aja proses pengadilannya. Buktikan kalau Anda tidak bersalah. Nanti kan di pengadilan akan bertarung tuh saksi-saksinya, ahli-ahlinya, ya itu aja yang Anda fokuskan, nggak usah kesana kemari gitu ya kan. Dan tadi Amin Rais, kenapa Amin Rais teman-teman? Saya bingung ngeliat Amin Rais ini. Kemarin beberapa hari yang lalu videonya tuh sempat mengkritik keras Pak Prabowo karena masih bersama Pak Jokowi. Kok sekarang memuji-muji Pak Prabowo gitu dan mengungkit-ungkit jasa-jasanya ke Pak Prabowo ketika dia membantu Pak Prabowo di tahun 2014 di tim pemenangan. Begitupun di tahun 2019. Ini apa ini? Apakah Amin Rais butuh posisi, butuh jabatan, butuh duit untuk menjalankan partai? Ya kan kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kalian ingat ya, ada video yang dulunya itu beredar, Amin Rais salamin Pak Prabowo di acara nikahan pas mau masuk ke lokasinya gitu ya kan. Dan ini setelah Pilpres. Mungkin di situ Amin Rais sudah mulai roman-romannya ingin masuk ke pemerintahan Pak Prabowo nih. Cuma ada Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, makanya nggak bisa teman-teman. Makanya sekarang sepertinya dia mulai menjilat-jilat Pak Prabowo lagi nih. Ngomong Pak Prabowo pantas menjadi presiden lah tadi. Ngomong Pak Prabowo titisan Soekarno, anak ideologi Soekarno. Waduh, ini kenapa Amin Rais teman-teman? Tapi kira-kira kalau Amin Rais dikasih jabatan apa teman-teman ya? Atau memang nggak pantas masuk di pemerintahan Pak Prabowo? Coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.